Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Firman Allah pagi hari ini kita akan baca bersama di dalam Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu semua cerita dari seorang yang sakit selama 38 tahun. Tadi kita telah baca ya, bagaimana seorang yang sakit 38 tahun itu terbaring di tempat tidur. Di sini menunjukkan bahwa hidupnya benar-benar tergantung, terikat terhadap tempat tidur. Ketika dia sakit, dia hanya berbaring di tempat tidur. Jadi selama 38 tahun, orang ini benar-benar tergantung ya, atau terikat kepada tempat tidurnya. Nah, mari kita lihat ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam perkataan Yesus dalam ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia menunjuk kepada Yesus, karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudara, dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga ya, di sini kita telah baca bahwa sejumlah besar orang sakit dalam ayat ketiga, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Namun kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-6, begitu banyaknya orang sakit ya yang ada pada saat itu. Tapi pandangan Yesus kepada orang yang sakit selama 38 tahun. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu. Jadi karena Yesus tahu ada
perhatian khusus Yesus ketika melihat orang yang sakit 38 tahun ini. Sebab itu, mari kita perhatikan perkataan Yesus ini. Yesus berkata, ya, demikian dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir, ya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ia berkata kepada orang yang sakit 38 tahun. Yesus memperhatikan, Yesus tahu 38 tahun orang ini sakit dan terbaring di tempat tidur. Dalam ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, dia yang menyampaikan bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia, ya, artinya tidak ada orang yang menolong dia untuk, ya, dibawa ke dalam kolam itu ketika air mulai goncang, ya, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di sini Tuhan ingin, ya, supaya merubah cara berpikir orang yang sakit selama 38 tahun ini. Yesus ingin menyampaikan, ya, bahwa walaupun terbaring di tempat tidur, tapi Yesus ingin supaya orang ini benar-benar, ya, merubah pola pikirnya, bahwa dia harus yakin, orang sakit ini harus percaya, harus benar-benar yakin kepada kekuatan Allah, bukan hanya berharap belas kasihan orang lain atau belas kasihan manusia pada saat itu. Tapi perkataan Yesus ini, maukah engkau sembuh? Artinya apa, ya, yang menghalangi engkau, yang menghalangi orang yang sakit 38 tahun ini? Dan ia memberi jawaban bahwa tidak ada orang yang menurunkan ke dalam kolam itu. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Mazmur pasal 3 ayat 9, ya, dari Tuhan datang pertolongan. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-28, ya, kita lihat satu contoh bagaimana Daud katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 7. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, Daud, ya, di sini karena percaya sehingga dia mendapat pertolongan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ketika Daud percaya, dia mendapatkan pertolongan. Dan inilah yang Yesus inginkan, merubah pola pikir orang yang sakit selama 38 tahun ini, supaya benar-benar dia percaya kepada kekuatan Allah, ada yang menyembuhkan, dan dia jangan berharap atau berbelas, ya, berharap belas kasihan dari orang lain. Itulah yang ingin Yesus sampaikan. Nah, saudara-saudara, pola pikir, ya, Tuhan ingin merubah pola pikir supaya orang ini, ya, dia benar-benar mendapatkan pertolongan. Dalam pasal ayat yang ke-8 Yohanes 5, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangunlah artinya harus bertindak. Ketika kau percaya, ketika orang ini percaya,
dia harus punya sikap, dia harus bertindak. Saudara-saudara yang kekasih, ya, di dalam Mazmur juga pasalnya yang ke-62, ya, Mazmur 62 di sini dalam ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kapan saja kita bisa mencurahkan isi hati kita seperti Raja Daud. Percayalah kepadanya, percayalah kepada Allah setiap waktu. Daud katakan percayalah kepada Allah setiap waktu. Dan juga curahkan isi hatimu di hadapannya. Apa yang menjadi masalah persoalan kita? Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, ya, dalam pekerjaan mungkin, dalam pendidikan mungkin, masalah dalam usaha mungkin, karir. Percaya kepada Tuhan, datang kepadanya, curahkan isi hati kita kepadanya. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan tahu. Seperti orang yang sakit 38 tahun, Tuhan tahu, Tuhan justru datang dan melihat kepada orang yang selama 38 tahun terbaring. Tuhan tahu juga keperluan kita. Tuhan tahu juga, ya, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Mungkin kita inginkan mungkin supaya karir kita, ya, semakin cerah. Jabatan mungkin, ya, walaupun kita tidak mengharapkan itu, tapi Tuhan tahu. Tuhan bisa buat apa saja. Tapi yang pertama, percaya. Kedua, pola pikir kita harus rubah. Kita harus punya tindakan. Kita harus benar-benar beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Bahkan ya Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang kami boleh alami setiap saat. Kembali hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami, masalah persoalan kami. Kami percaya kepadamu, Engkaulah Tuhan kami yang mengenal setiap pikiran hati kami. Sebab itu di hari yang baru ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan, dalam membuka usaha, baik dalam pendidikan, karir kami ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang Engkau lakukan ya Tuhan bagi kami tepat waktunya. Sebab itu kami tidak perlu takut, khawatir. Sebab Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah pertolongan kami. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebentar sore ada ibadah Pelprip mulai pada jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.